Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aulia Marni, Anissa Ferbianti, Ayu Ningtyas, Rosi Kristiani, Yeni Nestiati, Julianti, Widya Herliani, dan saya sendiri Fahri Fauji. Dalam video kali ini, kita akan menjelaskan tentang isi dari proposal farmakoekonomi yang berjudul Analisis Efektivitas Biaya pada Pasien Rheumatoid Arthritis di Rumah Sakit X. Tanpa banyak meminta waktu, langsung saja kita mulai. Artritis reumatoid atau RA adalah kondisi autoimun kronis dan progresif yang ditandai dengan kerusakan sendi, kekakuan dan pembekakan yang mempengaruhi hingga 1,5 juta orang dewasa di Amerika Serikat. Kronisnya, RA dan perlunya pengobatan jangka panjang menciptakan beban kemanusiaan seumur hidup yang signifikan bagi pasien, di mana hingga 43,5% pasien RA menghadapi keterbatasan aktivitas karena kondisi mereka. Beban epidemiologi dan ekonomi RA menambah biaya tahunan sebesar 39 US dollar miliar bagi masyarakat. Meskipun penaktalaksanaan RA yang tepat sangat penting untuk mengubah perjalanan kerusakan sendi dan mengurangi morbiditas pasien, serta beban ekonomi dan kemanusiaan, fokus pengobatan RA telah beralih dan penanganan gejala menjadi strategi yang menargetkan perdagangan yang mendasarinya. Untuk mencegah perkembangan penyakit, dimulai dengan timbulnya penyakit secara dini, pengobatan dengan satu atau lebih obat antireumatik, pemodifikasi penyakit sintetik konvensional atau CSD-MARDS, misalnya methotrexate, sulfasalazine, levonormid, hidroksikloroquine sebagai tambahan terhadap glukokortikoid membentuk standar perawatan pada RA. Sarilumab atau Kevzara adalah antibodi monoklonal manusia yang ditujukan untuk melawan anti-IL-6R2. Kemanjuran dan keamanan satu atau lebih DMARDS dalam mengembangkan jalur pengobatan yang optimal. Untuk RA dengan ketersediaan sarilumab, bukti efektivitas klinis dan konsekuensi ekonomi dari pengobatan ini dibandingkan dengan pembanding yang relevan dipertimbangkan oleh pembayar dan dokter. Penelitian ini mengevaluasi keefektifan biaya dari sarilumab subkutan atau SC 200 mg yang dikombinasikan dengan methotrexate sesuai dengan indikasi yang disetujui dalam pengobatan pasien dewasa dengan RA aktif sehingga berat yang memiliki pengobatan yang tidak memadai. Baik, saya Fahri Fauji akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Yang poin pertama, identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana efektivitas biaya dari penggunaan sarilumab dalam pengobatan rheumatoid arthritis atau RA, khususnya pada pasien dewasa dengan RA aktif, sedang hingga berat yang tidak merespon dengan baik terhadap methotrexate. Yang kedua, bagaimana cara memberikan informasi yang dapat membantu pembuat keputusan dalam pengelolaan kondisi RA, serta untuk memperkuat pemahaman tentang efektivitas biaya dari pengobatan RA. Terus poin yang selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengevaluasi efektivitas biaya dari penggunaan sarilumab dalam pengobatan rheumatoid arthritis atau RA, khususnya pada pasien dewasa dengan RA aktif, sedang hingga berat yang tidak merespon dengan baik terhadap methotrexate. Yang kedua, untuk memberikan informasi yang dapat membantu pembuat keputusan dalam pengelolaan kondisi RA, serta untuk memperkuat pemahaman tentang efektivitas biaya dari pengobatan RA. Di sini saya akan menjelaskan manfaat penelitian. Penelitian ini memberikan manfaat yang signifikan dalam mengelola rheumatoid arthritis dengan mengevaluasi efektivitas biaya dari penggunaan sarilumab dalam perawatan pasien dewasa dengan RA aktif sedang hingga berat yang tidak merespon dengan baik terhadap methotrexate.
Studi ini juga memberikan informasi yang dapat membantu keputusan dalam pengelolaan kondisi RA serta memperkuat pemahaman tentang efektivitas biaya dari pengobatan RA. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu dokter dan pasien dalam pemilih strategi pengobatan yang tepat dan efisien untuk mengelola kondisi RA. Selanjutnya ada rancangan penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan rancangan penelitian non-eksperimental yang bersifat prospektif dengan metode mixed method untuk dapat menganalisis pain assessment pada pasien terdiagnosa rheumatoid arthritis di rumah sakit X. Penentuan pola penggunaan obat menurut tangga analgesi WHO 1986 bahwa pengobatan nyeri harus dimulai dengan obat non-opioid. Jika rasa sakit tidak terkontrol dengan baik, maka dapat digunakan opioid lemah. Jika penggunaan obat ini sudah cukup untuk mengobati rasa sakit, seseorang dapat memulai opioid lebih kuat. Opioid merupakan salah satu jenis golongan obat nyeri, anti nyeri yang dapat berikatan secara spesifik dengan reseptor opioid di tubuh manusia. Penetapan kriteria alternatif rekomendasi tujuan pengelolaan RA adalah untuk mengontrol aktivitas penyakit mencapai remisi atau low disease activity LDA. Tujuan utama pengelolaan RA adalah untuk mengontrol aktivitas penyakit mencapai remisi yang ditandai dengan tidak adanya gejala dan tanda aktivitas inflamasi yang bermakna pada pasien dengan penyakit yang sudah lama dengan mempertimbangkan adanya kerusakan sendi dan riwayat kegagalan terapi sebelumnya. Maka target remisi menjadi kurang realistis sehingga low disease activity LDA dapat menjadi target terapi alternatif. Rekomendasi BDMRD lain atau TSDMRD diberi untuk mengganti BDMRD pertama bila target tidak tercapai. Dalam 3-6 bulan pasien yang gagal dengan BDMRD pertama dapat diberikan BDMRD yang lain, baik dari kelompok anti-TNF maupun anti-LL6 yang berbeda, atau dapat diberikan alternatif BDMRD dari kelompok lain yaitu CD20 dan menghambat konstimulator sel T. Pilihan yang lain adalah kelompok TSDMRD yaitu genus kinase inhibitor topactinib. Kemudian terdapat poin outcome atau hasil penelitian dapat mencakup untuk poin A, pengurangan nyeri, mengukur tingkat pengurangan nyeri pada pasien setelah penggunaan obat pereda nyeri selama periode tertentu. Mungkin menggunakan skala penilaian nyeri yang umum seperti visual analog scale atau VAS. Kemudian untuk poin B, perbaikan fungsi sendi, mengevaluasi pada dampak penggunaan obat pereda nyeri terhadap perbaikan atau pemeliharaan fungsi sendi pada pasien dengan rheumatoid arthritis. Kemudian untuk poin C, kualitas hidup, mengukur perubahan dalam kualitas hidup pasien termasuk aspek fisik, mental, dan sosial sebelum dan setelah penggunaan obat pereda nyeri. Kemudian untuk poin D, efek samping, menganalisis kejadian efek samping yang mungkin terjadi akibat penggunaan obat pereda nyeri pada pasien RA. Kemudian terdapat poin E, perubahan dalam parameter inflamasi, memeriksa perubahan dalam parameter inflamasi seperti tingkat kejadian pembengkakan sendi atau tingkat C-reaktif protein atau CRP setelah penggunaan obat pereda nyeri. Kemudian ada poin F, kepatuhan pengobatan, menilai tingkat kepatuhan pasien terhadap pengobatan termasuk dosis yang diambil dan lamanya penggunaan obat pereda nyeri. Saya Nisa Febrianti, di sini saya akan menjelaskan tentang penetapan perspektif dan komponen biaya. Penelitian ini dilakukan dari pelayanan kesehatan perspektif pembayar dan bertujuan untuk memberikan keputusan pembuat informasi tentang efektivitas biaya suatu obat yang dikombinasikan dengan obat lain seperti sarilumab dan metotrexate. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang komponen biaya. Dan penelitian ini terdapat 3 komponen biaya. Yang pertama yaitu ada biaya langsung, di mana definisi dari biaya langsung yaitu biaya-biaya yang pembayarannya dilakukan secara aktual, seperti biaya medis, contohnya seperti biaya perawatan, biaya obat-obatan, biaya rumah sakit, dan biaya pribadi. Selanjutnya ada biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung ini disebabkan terapi yang tidak ada pembayaran langsung yang benar-benar diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok biaya, terutama kerugian produktivitas. Nah, yang ketiga ada biaya tak terwujud. Biaya ini mewakili penurunan
kualitas hidup pasien, serta keluarga dan kerabat mereka. Sebagai contoh, penderita rheumatoid arthritis mungkin menderita kecacatan, rasa sakit, dan tidak percaya diri. Biaya-biaya ini sangat sulit untuk diukur, oleh karena itu seringkali dihilangkan dari studi ekonomi. Pada penelitian ini, metode analisis farmakoekonomi menggunakan metode analisis utilitas biaya dari satu atau lebih obat biologis yang tersedia untuk pengobatan rheumatoid arthritis pada pasien dewasa. Yang selanjutnya, analisis statistik. Pada penelitian ini menggunakan metode Georgi yang terdiri dari yang pertama, peneliti membaca seluruh transkrip atau deskripsi untuk memahami pengertian dasar dari seluruh deskripsi yang ada. Yang kedua, peneliti melakukan pembatasan urut makna, yaitu mengasumsikan deskripsi tersebut dengan melakukan reduksi fenomena secara ilmiah. Yang selanjutnya, setelah dilakukan reduksi, kemudian peneliti menentukan bagian atau kategori dan memaknai setiap unit bagiannya. Unit dimaknai sesuai dengan perspektif fisiologis dan fenomena yang diteliti, dan maknai kembali pernyataan dengan melakukan pembacaan ulang uraian dari awal. Lalu, peneliti mengelola dan mentransformasikan pengalaman hidup partisipan menjadi suatu deskripsi yang utuh berdasarkan unit-unit makna yang ditransformasikan. Deskripsi yang telah ditransformasikan tersebut sebagai dasar untuk membuat pemaparan tentang pengalaman partisipan secara struktur. Proses analisis setelah selesai setiap proses wawancara, yaitu bersamaan dengan membuatnya transkrip data.